Nah, ini sudah tampil ya di situ. Kita mulai dari Hello World ya, atau Hello Qiskit ya. Nah, cuma ini saya pakai Google Colab aja ya. Saudara boleh pakai yang lain lah, mau pakai Jupyter atau VS Code atau apa aja. Yang penting mendukung uh, bahasa pemrograman Python gitu aja. Nah, ini uh, kita mulai dulu dengan menginstal Qiskit ya. Saya coba pakai versi yang lawas saja karena ini di Google Colab ya, jadi nggak perlu bikin environment. Qiskit versi 461, kemudian kita butuh Qiskit air. Lalu kalau untuk matematika ya, untuk formulasi matematis bisa pakai LaTeX ya. Nah, kira-kira ini ya. Nah, saya coba pakai IBM ya, Qiskit miliknya IBM. Tapi saudara kalau mau masuk ke kuantum ya, computing itu boleh menggunakan miliknya yang lain ya. Misalkan pakai pustakanya dari Google ya, menggunakan TensorFlow Quantum, atau Anda pakai Xanadu bisa menggunakan Pennyland ya. Nah, ini saya coba pakai Qiskit. Saya install dulu. Ini beberapa library ini standar NumPy karena kita butuh perhitungan ya, numerik. Ini kita install, kita import, kemudian untuk matplotlib ya untuk ini aja. Oh, sebentar, ini ada error nih. Oh ya, ya, ini kurang ya. Nah, nanti untuk visualisasi bisa pakai matplotlib. Lalu, nah, ini masih proses ya, jalan sambil ditunggu. Oke, sepertinya sudah selesai ini. Lalu kita import Qiskit, kemudian kita bisa memanfaatkan quantum circuit ini. Ini untuk membangun, mengintegrasikan gate-gate untuk membangun quantum circuit ya, membangun algoritma berbasis kuantum. Air ini untuk eksekusi ya, untuk menjalankan eksekusi ini kita meminjam air ya, Qiskit air. Ini simulator kalau di sini lah. Kemudian state vector ini kita ingin membuktikan atau melihat keadaan kuantum ya. Kalau sebelumnya kita sebelum UTS itu menghitung secara manual ya, dengan state vector ini kita nggak perlu menghitung manual, kita tinggal print saja lah. Kemudian ini untuk menampilkan probabilitas dengan histogram. Nah, ini untuk melihat keadaan pakai bola bloh, masih ingat ya bola bloh itu. Nah, ini kita masih di simulator ya. Kalau Anda mau menjalankan pada komputer kuantum yang sebetulnya, yang komputer kuantum asli ya, nah itu bisa masuk ke servernya, misalkan pakai IBM ini ya. Contoh kita bikin akun di IBM, nah itu bisa langganan juga ya, bisa langganan akun di IBM. Oke, kemudian, nah contoh misal ini akun IBM saya, nah itu bisa dimanfaatkan ya. Nanti kita punya token di sini, itu bisa dipakai untuk kalkulasi. Nah, contoh misal ini ya, ini kalkulasi berbasis IBM Osaka misalnya. Ini CPU, GPU ya, Quantum Processing Unit. Nah, ini biasanya cepat nih. Nah, itu kalau kita pakai komputer kuantum, maka kita harus bikin akun kira-kira gitu ya. Nah, di sini kita hanya menggunakan simulator ya. Kalau pakai komputer kuantum, nah ini kita nanti bisa menggunakan sebanyak qubit yang dipinjamkan ya, yang diberi.
Nah, ini kita misalkan punya 127 qubit ya. Ini misalkan GPU di IBM Server Group sama KIF. Nah, ini. Tapi kalau Anda langganan bisa lebih dari ini ya. Misalkan pakai akses plan apa. Nah, itu bisa milih kita ya. Mau pakai apa. Ini misalnya ya nah ini saya pakai open plan, ini masih free ya. 10 menit lah ya. Kira-kira 100 qubit yang bisa diakses. 127 tadi ya. Tapi kalau Anda berlangganan misal yang PS Yuko ini 96 US dollar per menit ya, kira-kira 1.500.000 lah ya per menitnya itu langganannya. Nah, memang mahal ya. Atau premium plan ya. Jadi itu bisa dipilih lah kalau mau menggunakan langganan itu. Nah, tapi saya kira yang versi gratis saja sudah cukup. Oke, kembali ke sini kita import semua ya. Jalankan yang dibutuhkan. Nah, saudara masih ingat ya bahwa kita bermain dengan qubit gitu. Jadi kita perlu pertama harus menyediakan qubit dulu untuk membangun satu sirkuit. Nah, jadi ini misalkan 6 qubit, jumlah qubit nah berapa? Boleh 1, 2, atau 3 gitu. Tapi kalau ini qubit tunggal ya 1 ya. Atau ini boleh nggak pakai ini juga bisa ya. Jadi misalkan nih, nah kita hanya punya 1 qubit ya. Kalau kita ganti 2 ya kita nanti akan menyediakan 2 qubit ya. Nah ini ada 2 qubit ya. Atau taruh di sini aja ya. Nah ini jumlah qubit ya. Jadi kita akan menyediakan 1 qubit. Oke. Nah saudara masih ingat ya bahwa qubit itu secara default dia basisnya adalah 0 ya. Cat 0. Cat 0 itu berarti berbasis 1, 0. Nah ini dengan bantuan state vector kita bisa ngecek keadaannya. Keadaan defaultnya apa. Nah ini 0 ya, cat 0 gitu. Saudara masih ingat. Oke, kita upload pakai Blosfer. Nah ini mendapatkan ya, jadi ke atas dia. Ini qubit 0, qubit 1 ke bawah, keadaan 1 ke bawah, ke atas keadaan 0. Ya, bisa juga pakai Q-Sphere ya ini. Kalau untuk ini ngeplot gitu. Nanti mungkin kita pakai yang versi ini aja ya, lebih smooth kayaknya. Nah ini ya, jadi keadaan defaultnya itu 0, cat 0 ya. Itu artinya ada di fase pi per 2, 90 derajat ya, pi per 2. Oke, nah kita ukur ya qubitnya. Jadi qubit itu kalau kita ukur dia akan menghasilkan probabilitas. Anda masih ingat ya? Misalkan probabilitas itu berarti amplitudo dikuadratkan ya. Jadi kalau misalkan koefisiennya itu amplitudonya 1/2, berarti probabilitasnya adalah 1/4 gitu ya, dikuadratkan. Nah ini kita akan caranya untuk mendapatkan probabilitas kita cukup memanggil menggunakan measure all. Nah ini untuk ngeplot probabilitas, untuk menghitung probabilitas ya. Nah caranya di mana? Nah kita harus memanfaatkan backend sebagai simulatornya. Jadi backend kita pakai QSM simulator. Ini sama kayak tadi ya. Kalau tadi itu di sini misalkan IBM KIF, IBM Brisbane itu ya. Cuma karena kita pakai simulator ya kita menggunakan QSM simulator. Oke. Kemudian kita hitung ya probabilitasnya berapa ya dalam eksekusi misalkan 1024 shoot ya. Itu kita mendapatkan probabilitas berapa. Kalau 1 kali ya itu pasti hanya sekali nanti 100% langsung. Nah, tapi kalau ini kita akan mendapatkan probabilitas yang acak itu ya. Anda bisa ganti-ganti ini berapapun nggak masalah. Tapi ini default ya. Kalau ini nggak saya tulis pun defaultnya ya 1024 shots ya. Oke, kemudian kita hitung probabilitas lalu kita plot aja ya pakai histogram. Nah, ini kita mendapatkan probabilitas pengukurannya yaitu 100% adalah keadaannya 0. Tadi kita hanya pakai 1 qubit saja. Qubit 0 ya sudah berarti keadaannya 0 ya. Nah, kecuali nanti ada keadaan yang lain setelah di superposisi misalkan kan. Dari 0 disuperposisikan jadi 0 dan 1 nanti. Oke, itu contoh kita
membuat qubit, menyediakan qubit ya. Misalkan kita ganti ya, qubitnya 2 gitu ya, nanti ini akan berubah. 3 nanti akan berubah, keadaannya akan berubah ya. Nah itu nanti kita coba dulu lanjutkan. Nah sekarang bagaimana menerapkan gate ya. Misalnya ya, Anda masih ingat ya kalau qubit yang tadinya 0 kita kasih gate X, dia akan menjadi 1. X itu melakukan lawannya, dinotkan ya. Jadi ini ya. Misalkan nih qubit 2 kita definisikan ya. Ini bebas ya, mau diganti apa boleh ya, karena bebas mendefinisikan. Oke, misalkan qubit 2 masih dengan 1 qubit ya. Nah, ini kan default ya. Jadi secara default itu 0. Nah, kalau kita ingin basis 1, maka kita kasih gate X. Ya, ini berarti dikali aja ya. Jadi qubit 2 titik X ya. Kemudian sini dalam kurung 00. 0 itu artinya qubit pertama. Oke, jadi masih ingat ya, diawali dari 0, 1, 2 seterusnya. Kalau Anda punya 2 qubit berarti Q0, Q1. Anda punya 3 qubit Q0, Q1, Q2 gitu. Jadi dimulai dari 0. 0 itu qubit pertama. Oke, kalau kita plot, nah ini kita akan memberikan gate X pada qubit tadi ya. Kalau tadi kan hanya Q gitu toh. Nah, ini sekarang ada Q X-nya. Nah, ini keadaannya apa? Tentu saja dia akan di-X-kan, artinya dinotkan. Yang tadinya 0, maka dia akan menjadi 1 ya. Nah, ini. Oke, kalau kita plot ya berarti dia ada di bawah. Nah, ini ya. Nah, ini. Tadi kan di atas 0, kalau bawah 1. Fasenya berarti 270 derajat atau 3 pi per 2. Kalau kita ukur, karena hanya 1 qubit ya berarti 100% untuk keadaan 1 harusnya ya. Nah ini, keadaan 1 probabilitasnya 100%. Karena hanya 1 qubit saja. Itu. Oke, kemudian, nah bagaimana kalau kita melakukan superposisi, misalkan ya, definisikan qubit ketiga, misal qubit ini definisinya bebas lah ya, misalkan qubit 3. Kita pakai qubit tunggal ya, 1 qubit, lalu dihadamat. Kalau Anda mau kasih X tadi tinggal ini ganti X. Kalau hadamat tinggal hadamat. Ganti rotasi Y misalkan ya. Anda tinggal ganti aja. Ya. Oke, nah ini kita kasih hadamat. Ya. Jadi dia Ki H. Nah ini qubit Ki ya kena hadamat. Oke. Maka dia akan mengalami superposisi. Oke, nah ini. Yang tadinya hanya 0, sekarang menjadi 0 dan 1. Ya. Nah itu keadaannya. Kalau kita plot, maka dia ada di keadaan 0 dan 1 nih. 0 dan 1. Ya. Nah ini. Sehingga probabilitasnya nanti akan dibagi antara 0 dan 1. Ya masing-masing berapa persen gitu. Kalau ada amat ya kira-kira setara lah ya kalau ada amat. Nah ini kita measure. Kita akan mendapatkan ini ya, probabilitas jadi keadaan 0 dan keadaan 1. Nah, ini ternyata sedikit lebih dominan keadaan 0 ya. Tapi kira-kira ini setara lah ya. Nah, ini dia superposisi. Meskipun kita punya 1 qubit, masih ingat ya superposisi itu 2 pangkat N ya. Kalau kita punya 1 qubit ya 2 pangkat 1. Ya 2 keadaan. Kita punya 2 qubit dihadamat semua ya nanti 2 pangkat 2, 4 keadaan. Itu ya. Nah, contoh misalkan setelah dihadamat kita rotasi ya. Nah, ini coba misal kita pakai 2 ya. 2 qubit gitu misalkan. Oke, dihadamat. Nah, kita punya 2 qubit. Oh, ini kita kasih qubit satunya lagi. Nah, gini. Nah, nanti dihadamat semua ya. Nah, Anda bisa menulis bebas ya, kayak gini tuh misalkan seperti itu boleh atau misalkan manual aja ya, misalkan kayak gini ya. Ini yang 0 saja, kemudian yang 1 copy aja lah. Nah, ini jadi qubit 0 dan qubit pertama, qubit kedua semuanya dikasih hadamat. Nah, kayak gini juga sama. Hasilnya sama aja ya. Jadi terserah secara cara nulisnya gimana ya. Atau pakai teknik loop ya, for i kayak gitu juga boleh ya.
bebas ini, yang penting Anda paham aja. Diringkas seperti ini juga boleh ya, nggak masalah. Oke, ini misalkan diadamat ya. Nah, karena 2 qubit di superposisi berarti 2 pangkat n nanti ya. Ada 4 keadaan. Nah ini. Jadi 00, 01, 10, 1 ini nanti ya berubah keadaannya. Nah, berubah ya. Ini namanya superposisi. Jadi 4 keadaan. Maka kalau diukur nanti akan ada 4 keadaan dengan probabilitas yang berbeda. Nah, kira-kira ini ya, mirip-mirip lah ya. Nah, ini 01 lebih dominan ya. Jadi itu ya, kalau kita mau merubah. Oke, contoh ya. Kemudian, nah misal sekarang kita ngasih hadamat pada qubit dengan basis yang satu, gitu ya. Sama kayak tadi sebetulnya ya. Jadi ini qubit 4 dengan 1 qubit, lalu kita kasih X sehingga menjadi 1 ya. Yang tadinya default 0 sekarang 1. Ya, ini saya kembalikan dulu. Kita hanya pakai 1 dulu ya. Nah ini 1 qubit. Nah, ini hapus. Nah, kita pakai 1. Masih ingat kalau saudara masih ingat ya, qubit 0 dikasih hadamat maka jadinya plus. Kalau qubit 1 di hadamat jadinya minus. Itu sudah kita buktikan ketika kuliah teori ya. Nah, nanti bisa dicek di sini ya. Nah, nah sekarang qubitnya pakai basis 1. Berarti kita pertama langkahnya di X dulu ya. Ini merubah 0 menjadi 1. Kemudian setelah 1 lalu dikasih hadamat. Nah, ini yang terjadi berarti nanti kalau basisnya 1 di hadamat maka dia menjadi negatif gitu ya. Nah, ini kita buktikan. Nah, ini pakai state vector langsung muncul ya. Jadi ini jadinya minus gitu ya. Kita plot. Nah, ini. Ini kalau tadi plus itu sama-sama biru ya gambarnya. Ini minus berarti beda warna di sini ya. Yang tadi sekarang ini kuning gitu. Nah, itu ya. Jadi kalau basis 0 di hadamat akan plus, kalau basisnya 1 di hadamat akan minus. Itu sudah terbukti juga kita lakukan perhitungan ketika kuliah teori. Nah, ini. Jadi ada 2 keadaan ya kalau diukur. Nah, gimana kalau qubit ganda ya sama ya tadi ya, kita berikan qubit 2, kalau ganda ya 2. Nah, ini kita plot, maka kita menyediakan 2 qubit. Nah, ini dimulai dari Q0 dan Q1. State vektornya karena ini default 0 dan 0 berarti ya. Nanti 0 dan 0. Nah, ini 0 0 ya. Kemudian kalau diplot 00 itu mana ya? Di atas semua berarti gambarnya ya. Nah, ini 0 dan 0 ya. Kalau Anda ngeplot pakai browser kayak gini, Anda akan mendapatkan 2 bola nanti. Mana tadi? Nah, pakai ini. Nanti akan mendapatkan 00 berarti ini 0, nanti ada gambar lagi bola seperti ini persis itu di sini. Berarti 00 ya. Jadi nah ini kalau pakai bola blok. Nah, kalau pakai Gisper ini sederhana aja. Nah, ini jadi 00 gini ya. 00 Anda masih ingat ya, 00 itu artinya perkalian tensor antara cat 0 dengan cat 0. Itu tensor. Ya. Kalau kita ukur, ya 2 qubit, ya dia 00 ya. 100% untuk 00, karena tidak ada gate apapun. Nah ini kita nggak ngasih gate ya. Ini masih kosongan default. Oke. Kalau kita kasih gate misalkan tadi ya, nah ini ya, kita kasih gate misal ya qubit 6 ini enggak tadi ya, misalkan nah ini ya, qubit pertama tak kasih hadamat, qubit kedua tak kasih RY atau RX, ganti RX boleh atau RZ boleh ya, misalkan RX boleh. Nah ini 6pi dikali pi per 2, artinya kita ngasih parameter rotasi sudut sebesar pi per 2 sudutnya ya. Ini boleh diganti-ganti ya, boleh dikali juga gitu. Kalau Anda punya fitur nanti dikali dengan fitur, kalau di misalnya Anda bisa ngalihkan dengan fiturnya misalkan. Nah, gini bisa fitur atau dikali angka apa juga bisa. Nah, ini plot ya.
Oke, hadamat ini ya, ini hadamat pada kubit pertama. Kemudian ini Rx pada kubit yang kedua ini. Nah, ini ya. Nah, ini pi per 2. Kalau Anda pakai sudut yang lain misalkan mau ganti aja boleh-boleh ya. Nah, ini pi per 4 atau diganti berapa atau dikalikan berapa. Misalkan dikali 2 gini juga boleh nanti. Nah, jadi pi per 2 ya. Nah, dikali jadi nanti berubah. Tapi kalau Anda mau membuat parameter sendiri bisa ya. Misalkan berapa. Oke, ini kita menerapkan kubit 0 dan kubit 1, dua kubit. Kubit yang pertama dikasih hadamat, kubit kedua dikasih rotasi pada sumbu X ya. Kalau kita plot, nah keadaannya menjadi, nah ini ya, 00, 01, 10, 11. Nah ini ada I, imajiner, karena ada di rotasi X. Kita ganti pakai RY atau RZ juga bisa ya. Ini berubah lagi. Nah, ini keadaannya ya. Dengan probabilitas masing-masing. Nah, ini kalau dikuadratkan maka dia menjadi probabilitas ya. Nah, ini keadaannya berarti ada 4 nanti. Nah, ini ya. 00, 10, 01, 11. Oke, kita bisa bereksperimen nih. Ganti ya. Misalkan itu pakai RY pi per 2. Nah, oh ini jadi setengah-setengah. Jadi kuadratin jadi seperempat ya. Ini gambarnya akan menyesuaikan. Nah, ini. Nah, ke arah sumbu. Jadi, kalau diplot, ya nanti dia akan menghasilkan probabilitas masing-masing. Nah, ini. Ya, masing-masing keadaan akan punya probabilitas masing-masing. 01, 10, 00. Nah, ini keadaan yang mungkin muncul ya. Kalau Anda pakai kubitnya 4 ya, nanti akan berubah ya. Misal kalau Anda misalkan bermain di machine learning seumpama itu ya. Machine learning kan biasanya fiturnya banyak itu. Atau misalkan Anda pakai fiturnya misal 4 gitu. Berarti Anda butuh 4 kubit ya. Maka di sini Anda harus menyediakan 4 kubit. Jadi kalau di machine learning itu misalkan ini ya, sirkuit kuantum ini Anda manfaatkan pada machine learning, maka cara menentukan kubitnya adalah bergantung pada jumlah fiturnya. Kalau fiturnya ada 4 ya berarti Anda harus menyediakan 4 kubit. Kalau 4, nah nanti misal Anda mau membuat beragam ini ya, misalkan pakai X pada 1 beragam rotasi atau sumbu ya, pakai Pauli Z misalkan ya, pada kubit berikutnya atau RY pada kubit ketiga berarti ini ya. Nah, ini nanti akan berubah-ubah ya. Nah, misalnya. Nah, ini kita menerapkan beragam git ya. Kubit pertama dikasih hadamat, kubit kedua dikasih X, kubit ketiga dikasih Z, kubit keempat dikasih rotasi Y itu. Nah, ini akan menghasilkan beragam state keadaan ya. Nah, ini menjadi 0010, 0011 ya. Nah, ini kenapa hanya 4 keadaan coba kenapa? Ini 00 ini kan ada 4 karena kubitnya, tapi kenapa keadaannya hanya 4? 1, 2, 3, 4. Kok enggak 2 pangkat 4 ya? 2 pangkat 4 harusnya bukan hanya 4 tok kan? Nah, itu Anda harus ingat pada gate-nya. Jadi ada gate-gate yang fungsinya melakukan superposisi, ada gate yang tidak berfungsi untuk melakukan superposisi. Hadamat untuk superposisi, rotasi superposisi, tapi X sama Z kan bukan superposisi. Artinya hanya 2 kubit saja yang Anda lakukan superposisi, sehingga menjadi 2 pangkat 2 keadaan. 2 pangkat 2 kan 4 ini. Ya. Beda kalau misalkan Anda melakukan menerapkan gate superposisi semua, misalkan ini hadamat juga, kemudian ini yang sini
misalkan Rx gitu ya, berarti Anda harus ngasih parameter pi per 4 misal biar gitu. Nah ini, nah ini superposisi semua ini, maka Anda akan mendapatkan banyak keadaan nanti. Nah ini jadi ya 2 pangkat 4 ya, ada berapa? 16 ya. Ini jadi keadaannya jadi banyak ini ya. Kalau diplot ya jadinya banyak keadaan nanti. Nah ini keadaannya banyak, keadaan yang muncul. Nah kita bisa menghitung probabilitasnya langsung ya pakai histogram. Nah ini enggak keplot nih ya. Jadi keadaannya tadi. Nah ini ada 16 ya. Nah ada yang dominan itu. Nah kondisi kayak gini itu kalau pakai dimanfaatkan di machine learning kuantum ya. Misalnya untuk tugas klasifikasi biasanya nanti keadaan-keadaan yang mirip, nah itu mendekati itu akan digabung. Misalkan genap dengan genap ya, ganjil dengan ganjil gitu. Nah itu nanti berbasis binary class misalkan ya, kelas yang satu genap, kelas satu ganjil ya keadaannya itu ya. Nanti baru kalau multi class ya nanti ada pakai parity misalkan tekniknya banyak. Untuk regresi misalkan nanti bisa saja pakai hanya yang paling dominan ini sebagai nilai tebakannya atau prediksinya juga bisa. Jadi tergantung teknik apa yang ingin Anda terapkan. Nah itu ya. Jadi itu contoh tadi ya. Kalau kita ingin menerapkan banyak gate gitu ya. Misalkan ganti berapa aja lah bebas. Nah itu untuk awalan ya dari Hello World dulu ya atau Hello Qiskit ya. Untuk saudara kalau mau nanti melanjutkan ya itu bisa diawali seperti itu. Oke, saya kira ini dulu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum mau bertanya Pak? silakan.